banyak fase yang dilewati oleh sebuah peradaban. Masa kelam, kejayaan, pahit dan manis menyatu meninggalkan berbagai cerita dan kenangan yang akan terus bergulir dan tercatat dalam sejarah. Setidaknya itulah yang aku temukan kala datang dan menginjakan kaki di Nagari Mae ini. Desa yang indah dan asri di lereng Bukit Barisan. Inilah Nagari Seribu Menhir di pedalaman Sumatera Barat. Sebuah negeri yang menjadi saksi kehidupan masa lalu zaman prasejarah. Nagari Mae berada di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kira-kira butuh waktu sekitar 1,5 jam berkendara dari pusat kota Payakumbuh untuk sampai di sana. Melewati sejumlah nagari, di antaranya Taeh, Suliki, Andiang, Banjaloweh, dan Simun. Perjalanan melintasi pemukiman, perladangan, dan perbukitan dengan jalan kecil yang berliku. Namun, keindahan alam di sepanjang jalan membuat perjalanan terasa singkat. Di Nagari Mae diperkirakan ada 1.000 lebih menhir yang tersebar sedikitnya di 13 titik. Namun hingga kini baru ada 3 lokasi yang sudah dikelola pemerintah. Megalit tersebut diperkirakan sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Ini adalah lokasi menhir yang pertama dijumpai saat sampai di Mae. Namanya Situs Cagar Budaya Megalit Balai Batu yang berada di Jorong Koto Gadang. Di area seluas 4.700 meter persegi ini terlihat 31 menhir. Sebagian masih berdiri dan sebagian rebah di atas tanah. Seluruh menhir yang masih berdiri menghadap arah Gunung Sagu. Salah satu yang tertinggi berukuran 210 cm dan lebar 45 cm. Tidak hanya batu-batu berukuran besar saja yang kita bisa temui. Di sini juga terdapat gundukan tanah yang sekelilingnya ditopang susunan batu. Luasnya 12 meter persegi dengan tinggi 85 cm. Berbentuk punden yang berukuran kecil. Inilah yang oleh warga disebut balai batu. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat lesung atau lumpang batu. Terik matahari menyengat saat sampai di situs bawah parit. Area situs ini terluas dari seluruh lokasi menhir di Nagari Mae. Setidaknya terdapat 375 menhir berbagai ukuran terhampar.
Situs Bawah Parit ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Juni 2010 silam. Menhir tertinggi di sini berukuran 405 cm, namun sudah dalam kondisi rebah. Sementara yang masih berdiri setinggi 326 cm. Seperti halnya di situs Balai Batu, menhir di Bawah Pari juga mengarah ke Gunung Sago. Saat melihat berbagai sisa peninggalan zaman prasejarah ini, aku bertemu dengan Wike Aprilia. Ia adalah juru pelihara situs Bawah Pari. Wike sudah bertugas selama 4 tahun di sini. Datang biasanya orang-orang tentang pendidikan, tentang arkeolog pun mana nanya tentang tentang sejarah-sejarah itu lah. Yang paling penting ada yang segudang kepala anak kita itu ada tulisan itu ada 3. Yang lain model biasa aja, batu tongkat biasa aja. Santiana, wanita 52 tahun ini merupakan penduduk setempat. Ia juga saksi mata saat proses penggalian menhir di situs Bawah Parit dilakukan sekitar tahun 85, atau saat ia masih duduk di bangku SMP. Menurutnya, tim peneliti saat itu menemukan tulang belulang di bawah menhir. Ulun beraturan, mai dah adon ang kapalula suruh lutu, kerja adon tambalintang kinya adonan dua, adon palu adon ke bawah, ndak cie dia nak kadang umpet di dalam ku pengalian di kodok dua. Kerja penelitian kerja enak. Kami kan itu SMP, ndak ada pengalaman, ndak ada orang menunjukkan. Ndak ubet kami inti dari jauh apa besok lah kami jauh apa betul lah ke kami dah. Dia jauh menengok. Tak boleh tu kami jauh menengok juga itu jangan-jangan. Atu suruh kerangka suruh ikut macam gigi model awak juga. Sekitar segudang awak juga orang nampak awak lebih seketek. Tapi model mungkin untuk kepala yang tak apa untuk kotak kepanjang ke belakang tu lah. Dari kepala agak cuma seketek tu. Mana awak apa macam-macam lah. Sebelum seperti saat ini, kawasan cagar budaya Bawah Parit merupakan semak belukar. Menurut Santiana, jumlah menhir saat itu jauh lebih banyak dari yang terlihat saat ini. Namun karena ketidaktahuan warga tentang benda megalit itu, banyak warga yang membawanya pulang untuk berbagai keperluan, termasuk membangun rumah. Batu banyak dulu, banyak dari ko. Karena ada tidak tahu kami masuk ado sejarah siko, masuk ado batu gunung mungkin bambi setengah masyarakat banyak nak kita banyak siko untuk bangunan mungkin ada atau lelang lah dibawa untuk duduk atau dia gitu. Santiana dan warga setempat menduga menhir yang ada di situs Bawah Parit dibuat oleh rombongan generasi pertama manusia yang datang ke daerah itu. Sementara mereka merupakan keturunan dari generasi pendatang ketiga. Nenek moyang kami tidak dari zaman Batu Besar udah. Dulu alik pindah masyarakat nan itu tuh pindah ke daerah lain. Datanglah nenek moyang yang kedua. Kalau nan dari kami bonanan nenek moyang kami nan turun sampai kini. Turunan dari pendatang yang ketiga. Itulah mau menhir ke sejarah, Olunado sejarah tadi. Keberadaan menhir-menhir di Nagari Mae berada di bawah pengawasan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat. Rafki, staf teknis kelompok pemeliharaan dan pemugaran BPCB Sumbar mengatakan sedikitnya ada 50 titik menhir di Kabupaten 50 kota. Dari jumlah itu, 13 titik berada di Nagari Mae. Namun saat ini baru 3 tempat, yaitu situs Bawah Parit, Balai Baru, dan Ronah yang terdaftar.
Dengan keberadaan menhir di Mae, menjadikan Kabupaten 50 Kota sebagai daerah di Sumbar dengan menhir terbanyak. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat, kebanyakan situs-situs itu secara umum itu berada di Kabupaten 50 Kota. Nah, kalau untuk Kabupaten 50 Kota, kalau secara keseluruhan itu ada 50 titik, sekitar 50 titik menhir. Nah, sedangkan kalau untuk di kawasan Nagari Mae ini ada sekitar 13 titik menhir yang itu sudah didata dan sudah dilakukan perawatan pemeliharaan oleh kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat. Menhir di daerah Mae disimpulkan sebagai tanda kubur karena saat ekskavasi di tahun 80-an ditemukan tulang belulang manusia di bawahnya. Sementara di daerah lain juga digunakan untuk tapal batas dan monumen. Menhir yang ditemukan di situs bawah parit ada beberapa yang diukir. Diduga hal itu sebagai penanda status sosial orang yang dikubur. Kalau kita lihat ya berdasarkan hasil tinjau lapangan kita, observasi juga, memang yang pertama itu kita bisa lihat arah hadapnya. Nah, kalau misalnya di tempat lain di luar kota, misalnya di Kabupaten Tanah Datar, itu arah hadapnya sudah utara selatan, itu menandakan bahwasanya itu sudah masa Islam. Nah, kalau yang di Mae ini kan masih menghadap ke arah, kalau sini kan ke arah Gunung Sago gitu. Jadi tapi tidak tutup kemungkinan bahwasanya tradisi megalit ini itu tradisi berkelanjutan dan dipakai juga pada masa-masa generasi berikutnya. Sampai dengan sekarang tuh di Kabupaten Tanah Datar juga masih ada semacam tradisi ketika ada seseorang yang meninggal itu menggunakan batu, mencari batu yang digunakan sebagai tanda kuburnya, itu seperti yang di daerah Sarwaso. Saat ini keberadaan menhir di Nagari Mae semakin dikenal luas oleh masyarakat. Banyak peneliti dan orang yang tertarik dengan sejarah yang datang berkunjung ke lokasi ini. Meski jumlahnya berkurang, namun sisa menhir yang ada saat ini seharusnya tetap dipelihara sebagai warisan peradaban masa lalu untuk generasi nanti.